Itu ceritanya Pak Rungkat. Saya nggak tahu kalau dia tuh tukang tipu. Lain kali hati-hati ya. Jangan cepet percaya sama orang. Iya Pak Rungkat. Terus di mana sekarang motor anak saya? Ada kok. Saya taruh di dalam. Akhirnya motor gua balik lagi. Bisa ngebuburit dong ya ntar bulan puasa. Gasken. Udah jam 12 nih. Ini nggak nyalain petasan apa kita? Lah iya emang udah jam 12. Ambil petasan ya. Kita nyalain aja bareng-bareng. Tapi itu kan dagangan, Pak. Udah nggak apa-apa. Mumpung gua lagi seneng bisa ngabisin si Jael. Lagian dijual juga nggak laku-laku. Ya udah deh. Pet ambil dulu. Petasan belum sepenuhnya padam ketika suara panik datang dari dalam rumah. Awalnya cuma teriakan kecil, dikira bercanda karena suasana masih rame. Tapi makin lama suaranya makin pecah, makin terburu-buru, dan wajah orang-orang berubah. Bhumika yang sejak sore kelihatan pucat tiba-tiba pegang perut sambil nahan napas. Air mukanya bukan lagi pura-pura kuat. Itu wajah orang yang tahu waktunya sudah datang. Semua langsung buyar, yang tadi ketawa berhenti. Yang pegang petasan langsung nurunin tangan. Kursi plastik digeser, pintu dibuka lebar-lebar. Bhumika duduk lemas, keringat dingin keluar, napasnya pendek-pendek. Ada yang lari ambil air, ada yang bingung mau ngapain, ada yang cuma berdiri sambil panik sendiri. Tahun baru belum ada 5 menit, tapi hidup sudah ngasih kejutan paling serius. Bapak tirinya mondar-mandir, sok tenang, tapi tangannya gemetar. Ada yang nyuruh ke bidan, ada yang nyaranin ke puskesmas, ada juga yang baru sadar bensin motor tinggal dikit. Malam yang tadinya santai berubah jadi tegang. Jalanan sepi, suara petasan kampung sebelah masih terdengar, tapi rumah ini isinya cuma napas berat dan doa yang nggak diucapkan keras-keras. Bhumika meringis lagi. Kali ini lebih lama. Semua orang tahu ini bukan alarm palsu. Ini bukan drama. Ini beneran. Seseorang langsung ambil jaket, kunci motor dilempar, yang lain nyiapin tas seadanya. Tidak ada rencana, tidak ada hitung-hitungan. Yang ada cuma satu pikiran, jangan sampai telat. Motor melaju ngebut di jalan kampung yang masih basah. Angin malam nusuk, tangan dingin, tapi gas terus diputar. Di belakang, Bhumika ditahan seadanya, napasnya diatur, matanya terpejam. Setiap lubang di jalan bikin jantung semua orang ikut jatuh. Tidak ada yang ngomel, tidak ada yang bercanda, semua fokus. Sampai di tempat bidan, lampu masih nyala. Ketukan pintu keras, terburu-buru, nyaris putus asa. Pintu dibuka. Bhumika langsung dibaringkan. Orang-orang disuruh nunggu di luar. Pintu ditutup, waktu terasa melambat. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Tahun baru benar-benar dimulai di lorong sempit dengan bau antiseptik dan doa dalam hati. Menit terasa kayak jam. Tidak ada yang berani duduk. Ada yang mondar-mandir, ada yang sandaran tembok, ada yang menunduk sambil ngusap muka. Semua ego, semua ribut, semua masalah semalam, tiba-tiba kelihatan kecil. Di momen itu, tidak ada geng, tidak ada pacar, tidak ada rencana gagal. Yang ada cuma satu keluarga besar yang sama-sama nunggu kabar. Tangisan akhirnya pecah dari dalam ruangan. Bukan tangisan sedih, tangisan hidup. Semua langsung berhenti bergerak. Detik itu juga, beban yang dari tadi numpuk runtuh bersamaan. Nafas yang ditahan lepas. Ada yang senyum, ada yang matanya merah, ada yang nggak sadar air mata turun sendiri. Pintu dibuka. Bhumika selamat, bayinya lahir. Tangisannya kencang, seolah ngasih tanda bahwa dunia ini keras. Tapi dia siap masuk. Tahun baru akhirnya punya arti lain. Bukan soal resolusi, bukan soal rencana besar, tapi soal hidup yang benar-benar dimulai. Di luar, langit sudah sepi. Tidak ada lagi petasan. Tapi di hati semua orang, ada getaran kecil yang hangat. Tahun 2026 datang bukan dengan pesta, tapi dengan kelahiran. Dengan tanggung jawab baru. Dengan pengingat diam-diam bahwa di tengah hidup yang berantakan, selalu ada alasan untuk bertahan. Malam itu ditutup tanpa kata-kata berlebihan. Tidak ada janji muluk. Hanya kesadaran pelan bahwa setelah semua ribut, semua drama, semua capek, hidup tetap jalan. Dan mereka masih di sini, bersama. Pagi menjelang ketika semuanya akhirnya keluar dari tempat bidan dengan langkah pelan. Wajah-wajah lelah itu tidak lagi tegang, hanya kosong bercampur lega. Mata sembab, baju kusut, tapi tidak ada yang peduli. Di balik rasa capek yang nempel di badan, ada perasaan aneh yang susah dijelasin. Campuran antara syukur, kaget, dan sadar
bahwa malam ini akan diingat seumur hidup. Bhumika dibaringkan kembali dengan selimut tipis. Wajahnya pucat tapi senyumnya kecil, tenang. Bayi itu tertidur di sisinya, mungil, hangat, dan nyata. Tidak ada kamera mahal, tidak ada foto estetik. Hanya lampu putih dan tangan-tangan canggung yang bergantian mendekat. Takut salah pegang. Setiap orang yang lihat, refleks langsung pelan, seolah suara sedikit lebih keras bisa merusak momen. Di luar ruangan, beberapa orang duduk di lantai. Ada yang nyender ke tembok, ada yang ngelurusin kaki sambil menghela napas panjang. Obrolan kembali muncul, tapi kali ini lebih lirih. Bukan lagi soal rencana tahun baru atau siapa pergi sama siapa. Yang dibahas cuma hal-hal kecil. Nama bayi, jam lahir, mirip siapa. Pembicaraan sederhana, tapi hangat. Matahari akhirnya naik. Cahaya pagi masuk lewat jendela kecil, menyentuh lantai, menyapu sisa malam. Tahun baru benar-benar terasa sekarang. Bukan dari kalender, tapi dari perubahan suasana. Dari rasa tanggung jawab yang tiba-tiba hadir tanpa diminta. Dari kesadaran bahwa setelah ini, hidup tidak lagi bisa seenaknya. Sebelum pulang, semua berdiri sebentar di depan pintu. Tidak ada yang memberi nasihat panjang. Tidak ada pidato. Hanya saling pandang dan anggukan kecil, seperti sepakat tanpa kata. Malam tadi mungkin berantakan, penuh ribut dan drama, tapi pagi ini menyatukan semuanya kembali. Langkah pulang terasa berat, tapi bukan karena sedih. Berat karena sadar, waktu tidak akan bisa diputar ulang. Ada fase yang selesai, ada fase yang baru dimulai. Jalan kampung kembali sepi, sisa petasan tinggal serpihan, dan udara pagi terasa lebih jujur dari biasanya. Di hari pertama 2026 itu, semua kembali ke hidup masing-masing. Ada yang harus jualan lagi, ada yang mikirin kerja, ada yang masih bingung dengan arah hidupnya. Tapi satu hal berubah. Pesyar, mereka tahu. Di tengah hidup yang tidak rapi, mereka pernah berdiri di momen kelahiran. Dan itu cukup untuk bikin tahun ini terasa lebih berarti. Beberapa hari berlalu tanpa terasa. Kampung kembali ke ritme lamanya, seolah malam tahun baru, dan kelahiran itu hanya jeda singkat di antara rutinitas panjang. Tapi bagi mereka yang mengalaminya, ada sesuatu yang berubah pelan-pelan. Tidak kelihatan dari luar, tapi terasa di cara mereka bergerak, bicara, dan memandang hidup. Rumah Bhumika jadi lebih sering dikunjungi. Bukan buat ribut atau nongkrong lama, cuma sekadar mampir, nanya kabar, ngasih bantuan kecil yang kadang tidak diminta. Ada yang datang bawa popok, ada yang cuma duduk sebentar lalu pulang. Tidak ada kewajiban, tidak ada catatan siapa paling rajin. Semuanya datang dengan caranya masing-masing. Bayi itu tumbuh hari demi hari. Tangisnya kadang bikin panik, kadang bikin senyum. Setiap kali terdengar orang-orang dewasa di rumah, refleks berhenti bicara. Ada rasa takut salah, tapi juga ada rasa ingin ikut menjaga. Seolah anak itu bukan cuma milik satu keluarga, tapi titipan untuk semua yang semalam berdiri menunggu di luar ruang bersalin. Obrolan tongkrongan perlahan berubah. Masih ada candaan kasar, masih ada tawa, tapi isinya tidak lagi kosong. Ada pembahasan soal kerja, soal duit, soal rencana yang dulu cuma bahan ketawa. Tidak semua langsung serius, tapi setidaknya sekarang ada niat. Tidak lagi sekadar lewat. Di malam-malam sepi, beberapa dari mereka kadang teringat suara tangisan pertama itu. Suara yang datang di awal tahun, di tengah kekacauan, dan justru memberi arah. Mengingatkan bahwa hidup tidak berhenti di kegagalan kecil, pertengkaran sepele, atau rencana yang berantakan. Hidup terus jalan, dan kadang datang membawa tanggung jawab sebelum kesiapan. Tahun 2026 berjalan pelan. Tidak lebih mudah, tidak juga lebih kejam. Sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Bedanya, sekarang ada alasan untuk bertahan sedikit lebih keras. Ada wajah kecil yang lahir di malam pergantian tahun. Jadi pengingat diam-diam bahwa setiap orang, cepat atau lambat, harus tumbuh. Dan di antara semua itu, mereka tetap nongkrong, tetap ketawa, tetap ribut. Tapi dengan satu kesadaran baru, bahwa kebersamaan tidak selalu soal senang-senang. Kadang justru tentang hadir saat hidup sedang paling serius.